Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sang sejati. Alif Lam Mim. Hanya Allah yang paling tahu maknanya. Namun kita masih bisa mencerna artinya. Kita masih dapat memetik hikmah dan juga dapat mengambil pelajaran darinya. Dan kita juga masih dapat mengambil isyarat yang ada di dalamnya. Kita masih bisa terlihat menarik karena baju dan pakaian yang kita pakai. Kita juga masih bisa terlihat gagah karena seragam dan personalitas kehidupan kita sehari-hari. Tetapi sebelum berbangga dengan pakaian luar itu semuanya, saya yakin begitu kamu mengklik video ini, itu berarti kamu telah siap untuk mengupgrade seluruh keilmuan yang sebelumnya kamu miliki. Alif Lam Mim. Wahai insan kamil yang tunduk pada keesaan, ketunggalan, dan juga kekudusan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang dibentuk dalam citra Ar-Rahman, yang selalu memperhatikan segala pengejawantahan sifat dan juga asma ilahiyah, yang darinya muncul segenap penampakan semesta, sehingga semua sifat dan asma itu mencangkup dan juga meliputinya. Allah adalah zat tempat bergantung yang maha mencipta dari ketiadaan, maha menampakkan dan maha mengadakan yang tidak ada ilah selain daripadanya. Tidak ada sesuatu apapun yang menampakkan dan juga mengadakan, melainkan Dia yang hidup kekal, yang tetap senantiasa, yang hidupnya tidak berbatas waktu dan tidak terbatas tempat. Dia tidak disibukkan oleh apapun juga, maha terus-menerus mengurus makhluknya dan tidak pernah lelah, dan juga tidak pernah dibuat lemah oleh berjalannya waktu. Coba kita tanyakan pada diri kita masing-masing, kapankah Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak ikut campur sesaat saja dalam hidup kita? Di dalam firman-Nya pada surat Al-An'am ayat 59, Allah berfirman, tidak ada sesuatu apapun yang basah ataupun yang kering, melainkan itu semua telah tertulis di dalam kitab yang nyata, Lauh Mahfuz. Allah telah menguji setiap hamba-Nya dengan ujian yang berbeda-beda. Tidak ada sedikit pun dalam ujian tersebut bahwa Allah menzalimi kita, karena semua yang terjadi dan semua yang berjalan sudah sesuai berada di atas ilmu dan juga kebijaksanaan-Nya. Terjadinya tidak ada seorang pun yang bisa menolaknya, menghalanginya, mengubahnya, dan menggantikannya. Itulah ketentuan yang tidak akan berubah, dan itulah sunnatullah yang tidak akan berganti. Termasuk ujian yang bersifat menyeluruh atas para hamba-Nya. Dunia yang indah ini, perhiasan yang selalu dilirik, kemegahan yang senantiasa dikejar. Tahukah kita bahwa di belakang gemerlap dan keindahannya yang memikat ini, ternyata tersimpan bencana dan penipuan yang besar? Cermati, lihat, dan belajarlah dari orang yang telah tenggelam di dalamnya. Dunia telah memikat, menjerat, membungkam, menina-bobokan, dan merongrong agama seseorang. Menurut Al-Imam Ibnu Qayyim, dunia itu bagaikan seorang wanita pelacur yang tidak pernah puas dengan satu suami. Dia akan mencari laki-laki yang akan berbuat baik kepada dirinya, dan dia tidak menyukai seorang lelaki yang pencemburu. Tetapi ketika saatnya tiba, pada saat roda kehidupan yang terus berputar ini, manakala pada saat pangkat sudah tidak ada lagi, maka pada waktu itulah semoga kita belum terlambat, semoga kita sudah bertaubat, kita telah dapat memahami hakikat inti
daripada alif lam mim ini. Alif adalah ketunggalan daripada Allah, lam adalah diri kita, dan mim adalah hamba yang paling dikasihi oleh Allah. Makanya jadikanlah diri kita mim seperti baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, makhluk yang paling dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kita juga sebagai umatnya harusnya sama seperti beliau. Aminullah. Karena ini bukan hanya sekedar ucapan tanpa makna, melainkan ia memiliki arti yang sangat luar biasa, khususnya bagi kehidupan kita semuanya. Agar energi yang lahir dari dalam diri kita, yang telah selaras dengan kehendak Tuhannya. Hudu itmainu la ta'ajalu. Tenang, slow, jangan tergesa-gesa. Begitulah di antara pesan baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada saat berhaji, sholat, dan lain-lain. Itulah mengapa di saat kita sholat, kita diwajibkan melaksanakan tumaninah yang menjadi syarat penting agar kita mendapatkan sholat yang sempurna. Tenang menjadi hal yang sangat urgen dalam banyak hal. Dalam hidup ini, kita akan menghadapi berbagai macam tantangan dan juga cobaannya, menghadapi segala sesuatu yang dapat membuat marah dan lainnya. Di sini, ketenangan sangat diperlukan untuk menjaga dan juga menstabilkan energi rohani kita. Ketenangan dibutuhkan untuk mengeluarkan potensi energi terpendam kita. Dengan ketenangan, kita akan bisa merasakan energi lain dari dalam diri kita. Sebuah energi lanjutan dari Sang Maha Pemberi energi, new power dari esensi hidup. Dan untuk membangkitkan satu kesadaran hakiki ini, kita harus mengistiqomahkan satu praktek amaliyah khusus daripada energi alif lam mim ini. Dan di video sebelumnya sudah saya share cara prakteknya. Kalian bisa lihat pada link yang sudah saya sematkan di deskripsi video ini. Kita lanjut. Seperti tumakninah, pada saat kita melakukan ibadah sholat, yang implikasi utamanya akan memberikan dampak yang luar biasa bagi ketenangan dalam menghadapi berbagai macam cobaan kehidupan ini. Apalagi jika pada saat ini posisimu memang sedang berada pada fase titik terendah dalam kehidupanmu, yaitu sedang menghadapi berbagai macam ujian, cobaan, bencana, malapetaka, dan lain sebagainya. Agar semuanya segera diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aminullah. Tenanglah. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala segera memperlihatkan kuasanya dalam membungkam kezaliman dan memusnahkan kebatilan, baik dari luar maupun dari dalam diri kita sendiri. Tapi perlu diingat, tenang itu dengan batin yang diam. Dan diam bukan berarti kita tidak bergerak. Sebab Namrud, ia baru tumbang setelah bergeraknya Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Dan Fir'aun itu tumbang setelah tampil gagahnya Nabiullah Musa alaihissalam. Jadi harus diingat, bergeraklah dalam diammu, tapi tetap tenang. Gunakan keselarasan daripada energi ilahi berkat alif lam mim. Sekianlah. Terima kasih telah menonton. Sampai jumpa di video berikutnya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.